Pemirsa, Indonesia mengalami dua peristiwa politik besar di tahun ini, yaitu pemilihan presiden dan juga pemilihan kepala daerah. Dan menariknya, kedua hajatan ini mencari pemimpin negeri ini diselingi dengan peristiwa-peristiwa yang menguji demokrasi di negara ini. Inilah pemirsa, Top of the Year edisi politik. Kita berdoa dulu ya. Ya. Maunya joget aja. Yang dengannya engkau telah memenangkan Prabowo Gibran dengan kemenangan tanpa cacat dan kemenangan yang kau ridhoi ya Allah. Oktober 2023, putusan Hakim Konstitusi menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ini menjadi jalan mulus Gibran melenggang sebagai cawapres pemilu 2024, sekaligus jalan yang di kemudian hari membuat Anwar Usman dicopot jabatannya sebagai ketua MK. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Karena Pak Jokowi tidak mau mengizinkan kekayaan Indonesia diambil murah, beliau sekarang dijelek-jelekan, saudara sekalian. Beliau diejek, beliau dibilang tidak bisa bekerja, saudara sekalian. Padahal saya saksi, beliau bekerja yang paling keras untuk rakyat Indonesia. Ibu Titi Soeharto. Prabowo Gibran menang pemilu di tengah partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 80% dengan raihan suara mencapai 58%. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 24,9% suara dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 16% suara. Namun hasil ini tidak diterima dengan mulus-mulus amat. Pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud memilih pertarungan terakhirnya di Mahkamah Konstitusi atas hasil pemilu yang dinilai syarat kecurangan. Di antaranya soal politisasi bansos yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo di masa pemilu hingga jelang hari pencoblosan. Namun MK memutuskan tidak ada bukti cawe-cawe Presiden Jokowi yang didalilkan tim hukum Anies Muhaimin atas raihan suara Prabowo Gibran. amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Meski begitu, ada dissenting opinion atau pendapat berbeda dari 3 hakim, salah satunya Saldi Isra.
Azas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair. Dari panggung Nusantara kami mengucapkan terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pelantikan Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden pun akhirnya tetap berjalan. Dalam pidatonya Prabowo menyatakan ajakannya untuk merangkul seluruh pihak. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya, saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Pertama, pendidikan biar lebih banyak yang gratis. Kedua, banyak kinerja untuk kerjaan untuk kedepannya gimana, yang pengangguran. Ketiga, untuk kesehatan. Saya berharap untuk kedepannya Indonesia lebih maju dan lebih berjaya di mata dunia. Harapannya saya sih pengennya sandang pangan lebih murah lagi, gitu. Mudah-mudahan sih, yakin. Mungkinkah harapan rakyat bisa terwujud melalui kerja-kerja para pembantu presiden yang jumlahnya lebih dari 100 orang ini? Meski gemuk, Kabinet Merah Putih diharapkan bisa melaju kencang. Namun pemerintah diminta hati-hati agar pasukan besar ini tidak bikin negara buang-buang uang. Tahun 2024 juga menjadi pertama kali dilaksanakannya pilkada secara serentak. Pilkada berjalan lancar meski 2 bulan sebelumnya muncul gejolak perlawanan rakyat. Jalan menuju pilkada sempat diwarnai protes sebab DPR hendak merevisi UU Pilkada terkait syarat usia dengan mengutak-atik putusan MK. Para pendemo mendapatkan kekerasan dari aparat tapi mereka bertahan demi memperjuangkan Indonesia tanpa dinasti politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.